Assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Salam sehat, salam semangat. Hari ini kita akan belajar tema 6, subtema 1, pembelajaran 5. Anak-anak, siapkanlah alat tulismu dan catatlah informasi yang penting untuk belajar kembali. Sebelum belajar, kita berdoa dulu ya, supaya ilmu yang kita peroleh bermanfaat. Baik anak-anak, kita mulai pelajaran hari ini ya. Hari ini, Nana pulang sekolah dijemput ibu. Mereka pulang naik angkutan umum. Nana senang pulang bersama ibu. Tiba-tiba, mobil yang mereka tumpangi mogok. Ternyata mobil itu kehabisan bahan bakar. Para penumpang terpaksa turun. Mereka mencari kendaraan lain. Begitu pula dengan Nana dan ibunya. Kira-kira mengapa ya mobil yang dinaiki Nana dan ibunya mogok? Oh, ternyata mobil yang dinaiki Nana dan ibunya mogok karena kehabisan bensin. Jika bensin habis, maka mesin mobil tidak bisa hidup. Akibatnya, mobil menjadi mogok. Anak-anak, bensin adalah salah satu jenis bahan bakar minyak untuk kendaraan. Bahan bakar minyak atau yang biasa disebut dengan BBM berasal dari fosil hewan. Fosil hewan adalah hewan yang mati dan tertimbun di dalam tanah jutaan tahun yang lalu. Butuh waktu yang sangat lama untuk memperoleh BBM. BBM itu bukan hanya untuk kendaraan. BBM juga dapat digunakan di dapur untuk menyalakan kompor, di pabrik untuk menghidupkan mesin-mesin pabrik. Jadi, di mana saja BBM banyak digunakan. Bahan bakar minyak atau BBM juga digunakan terus-menerus, lama-kelamaan dapat habis. Oleh karena itu, kita harus menghemat penggunaan BBM. Mengapa? Karena cadangan BBM atau bahan bakar minyak di bumi ini semakin sedikit. Kita dapat mengetahui tentang bahan bakar minyak. Untuk menghasilkan bahan bakar minyak membutuhkan waktu yang lama. Bahan bakar minyak atau BBM ini dihasilkan dari minyak bumi. Adapun minyak bumi dan gas alam termasuk sumber energi yang tidak dapat diperbaharui. Di dunia ini penduduknya semakin padat sehingga kebutuhan terhadap BBM semakin banyak. BBM dipakai setiap hari oleh manusia. Untuk menghasilkannya dibutuhkan waktu jutaan tahun. Itulah sebabnya kita berkewajiban untuk melakukan penghematan BBM agar tidak dapat habis. Kalian adalah warga negara yang baik. Kita harus peduli terhadap hal ini. Bagaimana cara menghemat bahan bakar minyak? Caranya adalah yang pertama menggunakan kendaraan umum jika bepergian. Yang kedua, mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. Yang ketiga, jika bepergian dengan jarak yang dekat, gunakanlah sepeda atau jalan kaki. 4. Jika memanasi mobil atau kendaraan bermotor, cukup sebentar saja. Itulah cara menghemat bahan bakar minyak. Sekarang kita akan belajar matematika. Kemarin kita sudah belajar tentang banyaknya jumlah bulan, jumlah hari. Tentunya kalian masih ingat ya, bahwa 1 tahun ada 12 bulan. 1 bulan ada 31 hari, ada juga 30 hari. Nah, sekarang kita akan belajar tentang jam, menit. Jam dan menit.
Oke, kita mulai ya. Untuk membaca jam, kita harus memperhatikan letak jarum panjang dan jarum pendek sebagai penunjuk menit. Dalam jam, ada 3 jenis jarum pada jam, yaitu yang pertama, jarum pendek menunjukkan jam. Jarum panjang menunjukkan menit. Dan jarum halus yang selalu bergerak itu menunjukkan detik. Pada umumnya, jarum pendek berukuran lebih tebal dari jarum panjang dan jarum halus berukuran lebih ramping daripada jarum panjang. Lihatlah pada gambar itu ya. Dalam jam itu terdapat 3 jarum. Yang pertama yaitu ada jarum pendek yang berwarna biru. Itu menunjukkan jam. Kemudian ada jarum panjang menunjukkan menit, dan jarum halus yang selalu bergerak itu menunjukkan detik. Untuk membaca jam, biasanya cukup menyebutkan bilangan jam dan menit saja tanpa harus menyebutkan bilangan detik. Jarum pada jam bergerak dengan alur yang sama, yaitu berputar ke arah kanan dari angka 12. Ketika jarum jam berputar pada titik pusat yang sama dengan kecepatan putar yang berbeda. Jarum pendek berputar penuh setiap 12 jam. Jarum panjang berputar penuh setiap 1 jam. Jarum halus berputar penuh setiap 1 menit. Anak-anak, kita ingat-ingat ya, bahwa 1 jam sama dengan 60 menit. 1 menit sama dengan 60 detik. Ayo kita mengamati. Nana pulang sekolah bersama ibunya. Sesampainya di rumah, Nana melihat jam dinding. Nana bertanya kepada ibu, "Pukul berapa sekarang?" Ibu menjelaskan bahwa sekarang pukul 11.00. Ayo kita lihat gambar di bawah ini ya. Gambar jam ini menunjukkan pukul 11.00. Jarum pendek terletak pada angka 11. Jarum panjang terletak pada angka 12. Pada gambar jam ini disebut pukul 11.00 atau yang biasa disebut dengan jam 11 pas atau jam 11 tepat. 15 menit kemudian Nana makan siang. Berarti Nana makan pada pukul 11.15. Bagaimana cara menggambarkan pukul 11.15 pada jarum jam? Ayo kita lihat gambar ini lagi ya. Kita lihat bahwa pukul 11.15 jarum pendek sedikit melewati angka 11. Jarum panjang berada di angka 3. 15 menit kemudian, Nana telah selesai makan. Jarum jam dinding di rumahnya menunjukkan pukul 11.30. Bagaimana cara menggambarkan pukul 11.30 pada jarum jam? Oke, kita lihat gambar ini ya. Cara menggambarkan pukul 11.30 pada jarum jam adalah jarum pendek terletak di antara angka 11 dan 12. Kemudian jarum panjang terletak pada angka 6. Itulah cara menggambarkan pukul 11.30 pada jarum jam. Jadi, kalau jarum panjang terletak di angka 3 seperti tadi itu adalah lebih 15 menit.
Kalau jarum panjang terletak di angka 4, itu lebih 20 menit. Waktu lebih ditunjukkan dengan jarum jam panjang yang menunjuk angka tertentu. Setiap angka menunjukkan waktu lebih 5 menit. Dari sini kita bisa mengamati di angka 3 atau 15, di angka 3 itu lebih 15 menit. Kalau di angka 4, kita tambahkan 5. Jadi, di angka 4 itu lebih 20 menit. Kalau di angka 5, berarti tinggal ditambahkan 5 lagi. Jadinya 25 menit. Dan di angka 6 berarti lebih 30 menit. Begitu seterusnya, setiap perpindahan angka dari jarum jam panjang ini kita tambahkan 5. Kalau di angka 12 atau menunjuk angka 12 itu pukul 00 atau tepat ya. Contohnya jarum pendek di angka 6 dan jarum panjangnya di angka 12, berarti menunjukkan pukul 6.00 atau jam 6 pas ya, jam 6 tepat. Anak-anak, kamu harus mengetahui bahwa dalam satu hari itu ada 24 jam. Pukul 00.00 sampai pukul 12.00. Dimulai dari tengah malam sampai tengah hari. Setelah pukul 12 siang adalah pukul 13.00. Pukul 13.00 dapat disebut pukul 1 siang. Demikian pula, pukul 14.00 sama dengan pukul 2 siang. Nah, kita lihat gambar di bawah ini ya. Pada gambar pertama itu menunjukkan pukul 13.00. Jarum pendek di angka 1, jarum panjang di angka 12, atau yang biasa disebut dengan pukul 1 siang. Kemudian, yang gambar kedua yaitu menunjukkan pukul 14.00. Kita lihat bahwa pukul 14.00 ini jarum pendek di angka 2, jarum panjang di angka 12. Jadi anak-anak, pukul 14.00 itu sama dengan pukul 2 siang. Sekarang, sudah mengerti kan cara membaca jam dan sudah mengenal jam dan menit. Sekarang ayo kita amati lagi ya. Siti bangun tidur pukul 5.00. Lalu kemudian Siti mandi, ibadah, dan melakukan persiapan berangkat sekolah. Kegiatan itu berlangsung selama 1 jam. Artinya, pukul 6 tepat atau 6.00 Siti berangkat sekolah. Jika Siti berangkat sekolah pukul 6.00 pagi, Siti sampai di sekolah pukul 07.00. Jadi, lama perjalanan Siti ke sekolah adalah 1 jam. Bagaimana bisa lama perjalanan Siti ke sekolah itu 1 jam? Caranya yaitu untuk mencari lama suatu kejadian adalah waktu tiba di sekolah pukul 7.00. Waktu berangkatnya tadi pukul 06.00. Jadi tinggal dikurangkan saja. Pukul 07.00 dikurangi pukul 06.00, hasilnya adalah 1 jam. Sekarang ayo berlatih. Bacalah jam pada gambar di bawah ini. Kita lihat pada gambar A. Pada gambar A itu membacanya adalah pukul 4 lebih 10 menit.
Kemudian yang B. Yang B ini menunjukkan pukul 2 lebih 50 menit. Sekarang gambar C. Gambar C ini jarum pendeknya berada di angka 6 agak bergeser sedikit, kemudian jarum panjangnya berada di angka 8. Nah, cara membaca jam yang pada gambar C ini adalah pukul 6 lebih 40 menit. Begitu ya anak-anak ya. Nah, itulah tadi pelajaran 5 pada hari ini. Di rumah, anak-anak tetap belajar ya. Tetap semangat untuk belajar. Sekian dulu materi yang dapat Bu Ari sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.